Selamat datang kembali di channel Omama Animation. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Semoga dalam keselamatan dan menjalani hari-hari Anda dengan penuh kesenangan dan penuh keceriaan. Langsung saja kita saksikan video berikut. Misteri batu anti bisa, mitos atau fakta. Di sebuah desa yang bernama Kampung Jati Jajar, hiduplah seorang petani yang bernama Pak Karto. Menurut Pak RT setempat, nama lengkapnya adalah Pak Karto Suwel. Wah, pakai data dari Pak RT segala nih. Mungkin datanya biar lengkap, Kong. Selayaknya petani di kampung itu, Pak Karto bercocok tanam di ladang dan sawah. Dan setelah itu dia juga berternak kambing dan sapi. Alkisah, pada suatu sore yang cerah, Pak Karto sedang menyabit rumput di ladang. Sedang asiknya dia menyabit rumput, tiba-tiba di depannya muncullah seekor ular. Ular itu adalah seekor ular kobra hitam sebesar lengan orang dewasa. Ular itu meninggikan tubuhnya dan matanya tajam menatap Pak Karto. Bukannya takut, Pak Karto malah mendekati ular tersebut dan menangkapnya dengan tangannya. Kena kamu. Oh my God. Peristiwa penangkapan ular itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2005, tepatnya jam 3 sore. Wah, pakai tanggal dan hari segala nih. Iya ya, kayak peristiwa penting apa aja. Yang cerita saya apa kamu? Wong tinggal dengerin aja kok repot. Kita lanjutkan kembali. Entah apa yang mempengaruhi Pak Karto merasa ular tangkapannya itu jinak. Ia pun membawanya pulang ke rumah. Wah, berani sekali ya Pak Karto itu. Padahal itu kan ular berbisa. Rupanya Pak Karto senang sekali dengan ular itu. Bahkan mengajaknya bermain-main. Seperti bermain seruling India. Dan terjadilah. Waduh. Lah kan apa ku bilang? Ya, Kong, bahaya itu. Terus gimana kelanjutannya? Setelah dipatu ular, hidung Karto Suwel pun bengkak. Dan beberapa menit setelah itu tubuhnya demam tinggi. Aduh yang. Di rumahnya, Mbah Karto tinggal dengan cucunya yang bernama Paijan. Cucunya itu membawa Mbah Karto ke puskesmas setempat untuk mendapatkan suntikan dari Pak Mantri. Namun sudah 2 hari, demam Mbah Karto belum juga turun. Malah tubuhnya bertambah lemah. Terasa sakit semua tubuh Mbah Karto. Dalam keadaannya setengah sadar, dia teringat kawannya yang mampu menyembuhkan luka akibat gigitan ular berbisa. Dia pun memerintahkan cucunya untuk segera memanggil orang tersebut yang tinggal di kampung sebelah. Paijan, tolong panggilkan temanku yang tinggal di kampung Jati Sempal. Dia namanya Wongso. Bilang kalau aku Karto Suwel butuh bantuannya. Tanpa pikir panjang, Paijan pun langsung berangkat ke kampung sebelah dengan temannya. Ternyata Mbah Tukun Wongso itu teman kakekmu ya, Jan? Iya, kata mbahku, mereka dulu sama-sama teman waktu jadi calo di terminal bis. Jadi gitu ya ceritanya? Iya, si Mbah Wongso itu dulu jagoan di terminal bis itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menyampaikan pesan dari Mbah Karto Suwel, Paijan pun membawa Mbah Wongso untuk datang ke rumahnya di kampung Jati Jajar. Kasihan Karto Suwel, ayo kita berangkat. Ternyata Mbah Wongso adalah orang yang setia kawan. Teringat masa mudanya saat malang melintang di terminal bis. Saat itu, Karto Suwel adalah anak buahnya yang setia.
Karena itu, malam itu juga dia berangkat ke rumah Kartosuwel untuk mengobati lukanya. Setiba di rumah Mbah Karto, Mbah Wongso langsung menghampirinya. "Karto, kamu sudah tua. Malah sok-sokan. Mainan ular berbisa, kayak masih muda aja. Rasain." "Kang Wongso, syukurlah kau datang. Tolong segera obati lukaku ini, aku udah gak tahan." "Hehehe, kalau lagi susah saja kamu ingat aku toh, Karto." "Ayolah Wongso, keluarkan batu saktimu itu. Bisa di tubuhku ini udah parah. Dulu waktu muda, kalau cuma digigit begini, aku gak apa-apa. Sekarang sudah gak kuat." "Oh iya ya, ya udah kamu tahan ya." "Baiklah Kang Wongso." Nah, sekarang baru ditempel batunya. Alhamdulillah. Wah, hidungku terasa lega. Badanku juga terasa enakan. Terima kasih Kang Wongso. Mbah Kartosuwel pun akhirnya sembuh dari lukanya berkat batu sakti milik Mbah Wongso. Belum diketahui batu jenis apa sebenarnya yang digunakan Mbah Wongso untuk mengobati Mbah Karto. Konon kabarnya batu itu adalah batu anti bisa yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Dikisahkan pula bahwa batu itu bisa digunakan untuk mengobati orang yang terkena gigitan ular berbisa, yaitu dengan cara menempelkan pada luka bekas gigitannya. Ajaibnya, batu itu akan melekat kuat kepada kulit si sakit, hingga seluruh bisa yang ada di dalam tubuh si sakit tersedot oleh batu tersebut. Dan anehnya lagi, setelah semua bisa di dalam tubuh si penderita terhisap oleh batu itu dengan sendirinya akan terlepas dari kulit si sakit, yang artinya orang itu telah sembuh dan terbebas dari bisa ular. Meskipun kita belum kaya harta, tapi bolehlah kita berbangga kepada bangsa Indonesia yang kaya dengan anugerah alamnya, yang subur makmur, toto tentrem kerto raharjo.